Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhani dengan NIM 10312400065. What the dog doing? Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas CLO 4 yang ada di kalkulus lanjut pada semester 2 ini. Untuk lebih detail, ada contoh soalnya akan saya tampilkan di layar. Ada dua soal. Kita akan mengerjakan nomor 1 dulu. Pada nomor 1 ini itu diberikan fungsi skalarnya itu adalah x kuadrat min 3y kuadrat dengan titik p nya itu 1,2. Pertama kita akan mengerjakan soal ke nomor A dulu. Nah, pada A itu kita dihitung untuk hitung vektor gradien dari fx dari fungsi f. Nah, untuk mencari vektor gradiennya ini kita dibutuhkan untuk namanya turunan parsial, dimana akan diturunkan terhadap x dulu, lalu di sini ada turunan terhadap y. Nah, untuk menurunkan terhadap x, untuk fungsi fx ini kita akan menurunkan fungsi x. Kita cari dulu nih yang punya x mana aja. Nah, yang punya x itu kita anggap sebagai dia itu variabel. Ini variabel yang nggak punya x kita anggap sebagai konstanta. Nah, kalau kita turunkan variabel menjadi jadinya itu dari 2x. Lalu untuk konstanta kita turunkan terhadap x. Ini kan nggak ada x nih, kita konstanta. Jika konstanta itu diturunkan maka hasil adalah 0. Kita tinggal tulis saja jadi 2x terhadap x. Untuk terhadap y sama, kita lakukan yang x tapi kita terhadap y yang ada y-nya menjadi variabel. Yang ini jadi konstanta, yang ini jadi variabel. Jadi ini yang diturunkan, ini jika diturunkan dari 0, ini turunin hasil adalah min 6y. Nah, dari sini itu kita bisa melihat vektornya, ini nilai x, ini nilai y. Maka vektor gradiennya adalah 2x min 6y. Untuk lanjut ke poin B itu, ini itu kita tentukan untuk menentukan nilai gradien dari fungsi f tadi di titik P. Nah, kita langsung bisa langsung substitusikan nilai P tadi ke fungsi yang poin A tadi, yang ini. Oke, kita langsung substitusikan x nya adalah 1, lalu y nya adalah 2. Oke, kita langsung x nya 1, y nya 2 dikali 1, 2 di koma min 6 dikali 2 jadi hasilnya adalah 2 min 12. Itu adalah nilai gradiennya. C atau poin C. Hitung turunan berarah DU FP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Nah, untuk mencari vektor U, kita perlu menormalkan vektor A. Nah, untuk menormalkan tersebut, caranya itu adalah A dibagi dengan norm dari A sendiri. Itu A nya adalah 3,4 dibagi dengan 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, dijumlahkan adalah hasilnya 25. Maka dari sini kita akan membagi setiap dari komponennya. Jadi 3 dibagi akar 25, 4 dibagi akar 25. Setelah kita mendapatkan U, setelah itu kita akan mencari turunan berarahnya dari DU FP nya. Nah, ini tuh carinya adalah vektor gradien dari f1,2 dot u. Ini pakai dot produk. Jadinya itu sebelumnya kan kita sudah tahu tuh nilai dari ini adalah 2,12 dot 3 dot ini. Nah, dari sini kita akan mengkalikan komponen yang sama, 2 dikali 3 per akar 25 min 12 dikali 4 per akar 25. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan atau menjumlahkan min jadi 6 dikurangi 42 adalah minus 42 dibagi dengan akar 25. Nah, akar 25 ini adalah 5. Jadi nilai dari turunan berarahnya adalah minus 42 per 5. Nah, untuk poin D, soalnya adalah pada
berarah mana? Turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Berapakah nilai maksimumnya? Nah, arah turunan berarah maksimumnya itu kita mendapat nilai gradien dari F 1,2 sama dengan 2, min 12. Jadi ini sama aja kayak nilai gradien, vektor gradiennya. Jadi ya nilai gradiennya. Terus untuk nilai maksimum itu berapa? Jadi kita tinggal langsung substitusikan saja. Bukan substitusikan, kita langsung membuat mutlak gitu, kayak mutlak menjadi akar, ini kuadratkan jadi 4 ditambah 144, lalu dijumlahkan jadi 148, dan 148 ini kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali dengan akar 37. Job's done. Pada poin E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dV Fp sama dengan 0. Jelaskan secara singkat Bang geometrisnya. Untuk mengerjakannya itu kita pada soal kan dV Fp sama dengan 0. Nah, di sini ini kita bisa jabarkan menjadi vektor gradien Fp di dot V sama dengan 0. Ini artinya itu dia itu ortogonal, V itu ortogonal terhadap Fp atau tegak lurus. Lalu Fp tadi sebelumnya kita sudah tahu itu adalah 2 dengan minus 12 di dot produk dengan V1 dengan V, yaitu V nya itu adalah V1 dan juga V2. Kita kali jadi 2V1 dikurangi dengan 12V2 sama dengan 0. Lalu kita punya 2V1 sama dengan 12V2. Ini V12 nya itu kita pindah ruas, nanti kita punya V1 dengan V sama dengan 6V2. Nah, dari persamaan ini kita ambil salah satu atau salah dua, pokoknya ambil salah satu nilai yang sehingga kedua persamaan yang memenuhi kedua persamaan ini. Saya ambil 6 dan 1 dengan minus 1 karena kedua ini satu vektor dengan garis yang sama tapi arahnya itu berbeda. Lalu di sini kita punya 6,1 dan juga minus 6,1. Kita ambil contoh V-nya itu adalah ini. Untuk menghitung vektor unit, kita perlu menormalisasikan ini menjadi 6,1 dibagi dengan 6 kuadrat adalah 36, 1 kuadrat adalah 1, dijumlahkan adalah hasilnya akar 37. Nah, 6 vektor V ini bakal dibagi sama akar 37, hasilnya ada 6 per akar 37 di 1 per akar 37. Atau kita misalkan pakai V ini sama aja hasilnya, untuk normnya sama, ini yang sama aja, di hasilnya adalah minus 6 per akar 36 sama minus 1 per akar 37 akar 3 ini salah cihuy, ini 37 per akar 37 cihuy akar 37 juga. Nah, akar 37. Lalu untuk jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Jadi vektor unit ini itu bersinggungan dengan vektor F pada ketinggian fungsi F, yang dimana F nya itu tidak tidak ada perubahan nilai. Jadi vektor unit ini sejajar dengan garis singgungnya fungsi F, seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini diberikan fungsi y, fx y sama dengan x pangkat 3 minus 3x ditambah y kuadrat. Sama poin A. Poin A ini kita disuruh untuk menghitung turunan parsial pertama fx dan juga fy. Nah, untuk menghitungnya itu kita akan menurunkan secara parsial untuk fx dan juga fy. Pertama fx dulu, kita d per dx turunan dari terhadap x untuk x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat
turunan dari ini terhadap X ini sama seperti sebelumnya. Kalau misalkan turunan terhadap X yang ada X itu kita anggap sebagai variabel, yang tanpa ada X itu kita anggap sebagai konstanta. Ini variabel, ini konstanta. Variabel kita turunkan jadi 3x kuadrat, ini jadi min 3. Nah konstanta ini gak punya X, jadi kita anggap dia 0. Lalu sama Fy juga, Fy turunan terhadap Y x pangkat 3 min 3x tambah Y kuadrat yang jangan diturunkan, ini nilainya 0. Kalau misalkan diturunkan ini nilainya 2Y. Jadi untuk turunan parsialnya untuk fx dan turunan parsial pertama itu seperti ini hasilnya. Nah, lalu untuk poin D, tentukan titik stasioner dari fungsi fx, y. Untuk menentukan titik stasioner itu kita akan membuat persamaan fx ini sama dengan 0, lalu f nya sama dengan 0. Nah untuk fx tadi kita sudah tahu 3x kuadrat min 3, jadi 3 min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas min 3 jadi ke kanan, jadi positif. Min 3x kuadrat sama dengan 3, 0 sama kita bagikan dengan 3, jadi hasil x kuadrat sama dengan 1. Nah di sini kita mendapatkan hasilnya itu plus minus 1. Lalu untuk fy itu 2y sama dengan 0, dimana y nya itu adalah 0. Jadi titik stasioner itu adalah 1,0 dan min 1,0. Lanjut ke poin C. Poin C ini adalah hitung turunan parsial kedua dari fx, fy dan juga fx, y. Nah untuk turunan kedua sama seperti sebelumnya, kita tinggal menurunkan 2 kali untuk ini terhadap x. Jadi sama aja kita ambil ini, kita turunkan lagi. Jadi turunan dari ini adalah 3x kuadrat min 3, turunan adalah min 6x. Untuk y juga sama, dari yang tadi kita turunkan menjadi 2, karena turun dari 2y sama dengan 2. Lalu untuk fxy, untuk fxy ini kita akan menurunkan fungsi fx ini maksudnya, nah ini terhadap y, di d per dy 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi untuk turunan parsial kedua ini jawabannya seperti ini. Bombastic. Untuk poin D itu ujilah nilai titik stasioner tersebut apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Untuk itu kita akan mencoba itu. Nah untuk mengujinya kita perlu yang namanya nilai dari D dan juga nilai dari fxx nya. Nah di sini kita mencoba untuk mengkalikan tadi nilai dari fxx tersebut sebelumnya adalah 6x, fy nya adalah 2, fx nya adalah 0. Lalu kita langsung kalikan saja jadi hasilnya 12x. Nah untuk misal 1,0 ini adalah titik stasioner sebelumnya, jadi kita substitusikan x nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 12. Lalu fxx nya berapa? Disubstitusikan juga 1 ke sini, hasilnya 6. Maka di sini dapat simpulkan d nya itu adalah lebih dari 0 atau positif, dan juga fxx nya adalah positif, maka dia adalah minimum lokal. Lalu untuk yang minus 1,0 d nya itu adalah minus 12 dan juga fxx nya itu adalah minus 6, maka dia adalah d nya itu kurang dari 0 atau negatif. Sudah dipastikan dia itu adalah titik plana. Nah itu adalah poin D. Lalu untuk poin E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah dari jawaban sebelumnya itu kan kita tidak menemukan namanya itu maksimum lokal ya. Nah jadi dia tuh tidak, maksimum lokal tersebut tidak bisa menjadi maksimum global karena tidak ada. Nah maka itu kita bisa setelah itu kita mencari nilai minimum lokal, apakah dia itu minimum global. Nah dari sini minimum lokal itu kan tadi 1,0, hanya 1,0. Kita substitusikan ke fx yang pertama, fx yang pertama. Nah fx nya adalah 1, lalu untuk y nya itu adalah 0. Okay. Nah
hasil adalah minus 2. Lalu untuk minimum, untuk X nilai minimum kan selalu lebih rendah ya, berarti dia itu akan menuju negatif tak hingga. Contohnya kita ambil X itu minus 0 lah. Nah minus 0, lalu minus 10 sama dengan dituliskan minus X itu minus 10, hasil adalah minus 970. Dimana hasil ini adalah minus 2, ini lebih besar dari minus 970. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa minimum lokal ini masih kurang kecil dibandingkan dengan minimum untuk X negatif tak hingga, masih kurang kecil untuk menjadi minimum global. Seperti itu. Jadi sekian cara menyelesaikan persoalan tersebut oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Patapim, patapim, tralalero, tralala, tung 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 sahur. Patapim, patapim, tralalero, tralala, tung 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 sahur.